Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pencarian siku 90 derajat pada suatu konstruksi bangunan. Pencarian siku 90 derajat menggunakan rumus Pitagoras. Proses pekerjaan ini bertujuan untuk mencari siku bangunan agar nanti proses pembuatan grid as bangunan ini tepat sesuai gambar desain. Bagaimana cara kerja atau cara proses pencarian siku bangunan tersebut? Ikuti terus video ini. Dan ini denah dari rumah tersebut, sebuah tanah dengan ukuran 14 kali 20. Ini kita jadikan 2 karena ini pecah waris, jadi ada 2 rumah. Ini grid as bangunan sumbu X, ini A, B, C, D, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman saksikan, ada ukurannya semua. Dan juga ada sumbu Y, ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini juga ada ukurannya semua. Sebelah kiri ini untuk denah lantai 1 ada 2 rumah dengan lebar per 7 meteran dikali ke belakangnya 20 meter. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini juga sama. Denah lantai 2 untuk 2 rumah. Jadi ini renovasi rumah lama, kita bongkar, kita jadikan 2. Ini langkah awal kita buat boplang dan juga kita ukur batas tanah dari rumah tersebut. Karena ini tanah waris dijadikan 2 rumah, maka ukurannya harus tepat. Ini kita sesuaikan dengan gambar, lebarnya 14 dan di lapangan dapat juga 14. Nanti kita bagi 2 per 7 meteran. Ini sebagian sudah kita bongkar untuk rumah yang lamanya ini seperti ini. Ini kita ukur bagian dalam rumah tersebut. Nanti kita tambah tebal dinding sebelah kiri dan sebelah kanan. Ketebalan dinding biasanya 15 cm. Ini ukurannya sudah tepat, lebarnya 14 meter. Dan ini kita cek untuk ukuran ke belakangnya. Dari belakang sana sampai ke batas tanah bagian depan. Ini juga sesuai gambar desain, yakni 20 meter. Langkah awal kita buat acuan paku untuk tarikan benang ke arah sumbu Y depan ke belakang. Ini acuannya dari dinding yakni 50 cm, dinding bagian dalam. Kita tancapkan pada boplang. Boplang ini ketinggiannya 80 cm dari jalan. Ini bagian belakang juga kita tancapkan paku pada boplang dengan jarak dari dinding bagian dalam yakni 50 cm. Boplangnya ini kita buat dari usuk bongkaran reng dari rumah ini. Ini kita pastikan ukuran 50 cm. Setelah itu nanti kita tarik benang. Ini jarak 50 cm. Bagian belakang, bagian depan tadi yang sisi sana juga jaraknya 50 cm dari dinding bagian dalam. Nanti kita tarik benang dari paku ini. Ini juga 50 cm, kita tarik benang ke arah ke belakang yang tadi sudah kita buat. Jadi garis benang tadi akhirnya sejajar dengan dinding yang sisi kiri ini tadi. Ini kita tarik benang. Ini benang untuk sumbu Y dari depan ke belakang. Sejajar dengan dinding yang sisi kiri. Ini. Dan setelah itu kita buat tarikan benang sumbu X. Dari dinding ini ke dinding yang di seberang sana, yakni tadi dengan
jarak 14 meter. Ini dari sana sampai sini. Ini kita tarik benang, nanti kita buat sikunya dari 2 benang sumbu X dan sumbu Y ini. Setelah itu kita beri tanda pada benang ini, pada sumbu X maupun sumbu Y. Jadi dari pertuan benang ini, sumbu X dan sumbu Y, ini kita tarik yang ada yang ukuran 60 cm, ada yang ukuran 80 cm. Ini kita tarik mulai dari meteran, yakni 10 cm biar lebih akurat. Ini kita tarik dari awal start 10 cm. Ini kita buat ukuran 90 cm. Jadi ini kita pakai rumusan Pythagoras yang sisi sini yakni 80 cm. Namun kita startnya dari 10 cm meterannya, jadi di sini ketemunya harus 90 cm. Kita beri tanda tadi. Yang sisi sini juga sama, startnya dari 10 cm untuk meterannya dari pertemuan benang tersebut, dan di sini harus 70 cm. Setelah itu kita tarik meteran ini, kita tarik miring antara tanda ini tadi. Ini juga harus ketemu 1 meter. Namun kita start dari 10 cm untuk meterannya, maka di sisi sini harus ketemu 110 cm. Ini harus benar-benar akurat. Kalau enggak ya kita geser lagi nanti pakunya. Di sini start dari 10, maka di sini harus 110. Namun ini kelebihan. 110 lebih 4-5 mili, berarti ini benangnya harus kita geser, kita rubah lagi. Karena ini tidak tepat 100 cm atau 110, maka benang kita geser. Benang yang sumbu X ini bisa teman-teman saksikan, itu dipoplang, kita geser benangnya. Kita ulang lagi mulai awal. Yang ini start dari 10 cm, harus di sini yakni 70 cm. Ini yang sisi sini 60 cm. Kita coba tarik lagi. Ini harus 100 cm, karena start dari 10 maka 110 cm. Kita lihat lagi, masih kurang tepat juga. Ini kita rubah lagi benangnya, kita geser. Kita geser di bagian sisi yang paling jauh, yang sebelah sana. Ini kita geser. Memang untuk mencari siku bangunan ini dengan rumus Pythagoras tidaklah mudah. Harus teliti dan hati-hati. Kecuali kalau pakai alat theodolit atau total station. Ini kita rubah, kita start lagi. Di sini tadi 70 cm, start dari 10 cm meterannya, dan di sini 90 cm, start dari 10 cm meterannya. Ini untuk penandanya kita rubah pakai karet. Ini kita tarik miring harus 1 meter, karena ini startnya 10 cm, maka harus ketemu 110 cm. Ini mulai dari 10 cm, bisa teman-teman saksikan. Dan ini ketemunya 110 cm tepat. Jadi ini sudah siku 90 derajat benang sumbu X dan sumbu Y. Sudah sesuai. Ini coba kita balik. Hasilnya juga tetap sama. Jadi ini sudah sesuai. Dan ini tadi gambar desainnya. Jadi benang sumbu X dan sumbu Y tadi ini kita
proyeksikan pada gambar dengan garis warna merah. Itu tadi yang arah ke belakang sumbu Y dan arah ke samping ini sumbu X. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Ini ada garis dari belakang ke depan, ini sumbu Y, tadi ukurannya 50 cm dari dalam, kalau dari batas tanah bagian luar ini 65 cm. Dan ini untuk sumbu X-nya. Ini batasnya dari tanah sisi luar, yakni 386 cm. Ini untuk sumbu Y-nya. Ini dari grid 1 ke grid 2, ini yakni 3 meter. Ini grid 2 ini, di grid 1 ke grid 2 yakni 3 meter. Setelah ini kita tadi pakai bantuan 65 cm, berarti 3 meter kurangi 65, ketemunya 235. Dan ini grid A ke grid B ini 4 meter ukurannya. 4 meter kita kurangi 386, ketemunya 14 cm. Ini 14 cm. Untuk grid B pada garis bantuan sumbu X. Jadi nanti tinggal kita tarik grid-grid yang lainnya sesuai ukuran ini teman-teman ya. Untuk sumbu X-nya dan untuk sumbu Y-nya juga kita tarik. Ini sesuai dengan grid as bangunan. Ini untuk lantai satunya berada di sisi kiri gambarnya. Lantai 2-nya ada di sisi kanan. Demikian cara mencari siku bangunan menggunakan rumus Pythagoras. Kita cari siku bangunan 90 derajat untuk menentukan grid-grid as bangunan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.